Tahukah kamu untuk apa sih hewan itu berkembang biak? Secara umum, hewan berkembang biak untuk melestarikan atau memperbanyak keturunannya. Lalu, bagaimana hewan itu berkembang biak? Hewan berkembang biak melalui dua jenis perkembangbiakan. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Apa sih perbedaan antara keduanya? Yuk kita simak penjelasannya. Perkembangbiakan secara generatif atau seksual terjadi ketika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Pada perkembangbiakan seksual terbagi menjadi 3 jenis: ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya terjadi pada unggas dan reptil. Bagaimana prosesnya? Contohnya adalah pada ayam. Setelah bertemunya spermatozoid dengan sel telur, maka akan terjadi pembuahan dan menghasilkan embrio. Nah, embrio yang dihasilkan ini akan berkembang dalam cangkang telur yang akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Setelah telur keluar dari tubuh induknya, embrio yang berada dalam cangkang telur akan berkembang dengan nutrisi yang telah diberikan oleh induknya sebelum telur keluar. Hewan ovipar memiliki ciri tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah secara vivipar atau melahirkan. Sama seperti perkembangbiakan secara ovipar, embrio akan berkembang dalam tubuh rahim induknya. Selama ada dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya, kemudian disalurkan ke embrio melalui plasenta. Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan tubuhnya dilindungi oleh rambut-rambut. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar contohnya adalah platypus. Setelah terjadinya pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Namun, telur tersebut tidak akan keluar dari tubuh induknya hingga menetas. Setelah telur menetas di dalam tubuh induknya, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Platypus merupakan hewan mamalia yang dapat berenang dan banyak ditemukan di Australia. Bentuk fisik platypus mirip dengan bebek, namun dengan badan yang lebih ramping dan pendek, dan paruh yang lebar dan pipih. Memiliki ekor yang panjang dan kaki berwarna coklat yang berselaput. Jika perkembangbiakan secara generatif terjadi karena bertemunya sel jantan dengan sel betina, maka perkembangbiakan vegetatif terjadi karena tidak adanya pertemuan antara sel jantan dengan sel betina. Perkembangbiakan ini hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Berbeda dengan ayam, sapi, dan hiu, seperti contoh hewan yang berkembang biak secara seksual, perkembangbiakan ini hanya terjadi pada hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata, dan juga memiliki struktur anatomi yang lebih sederhana dari hewan bertulang belakang. Contoh dari perkembangbiakan jenis ini diantaranya adalah tunas, fragmentasi, membelah diri, dan partenogenesis. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika dewasa, tunas yang menempel pada tubuhnya itu akan berpisah dari tubuhnya dan membentuk individu baru yang juga akan tumbuh tunas pada tubuhnya lagi untuk berkembang biak dan seterusnya. Fragmentasi adalah cara hewan berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 atau lebih. Kemudian, potongan tersebut akan tumbuh untuk membentuk individu baru yang juga dapat membelah diri hingga seterusnya. Contohnya adalah pada cacing planaria. Pada contoh ini, cacing planaria membelah dirinya menjadi 3 bagian. Kemudian, tiap bagian akan membentuk individu baru. Proses pembentukan individu baru dari setiap potongan ini, yang paling cepat adalah potongan yang paling dekat dengan kepalanya. Contoh lain hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah pada bintang laut. Setelah potongan kaki bintang laut terlepas dari badannya,
maka potongan tersebut akan menjadi individu baru yang berbeda dari tubuh aslinya. Dan tubuh awal akan meregenerasi kaki yang terpotong dari tubuh induknya. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Prosesnya diawali dengan pembelahan inti sel, kemudian diikuti oleh pembelahan cairan dan pembelahan dinding sel. Setelah itu, terbentuklah dua individu baru. Lalu, apa bedanya dengan fragmentasi? Bukankah sama-sama membelah diri? Pada fragmentasi, hasil individu dari pembelahan tidak langsung menjadi individu yang utuh. Perlu beberapa waktu untuk jadi individu yang lengkap. Pada amuba, ketika seluruh individu sudah benar-benar terbelah menjadi dua, maka masing-masing individu akan langsung menjadi individu baru yang lengkap. Partenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual, yaitu kemampuan suatu ovum atau sel telur untuk berkembang menjadi individu baru tanpa dibuahi oleh sperma. Contohnya adalah pada lebah. Lebah dapat berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara seksual dan partenogenesis. Sel telur ratu lebah yang dibuahi oleh lebah jantan akan tumbuh menjadi lebah betina atau pekerja, dan sel telur ratu lebah yang tidak dibuahi oleh sperma akan tetap tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, itu dia sedikit pengetahuan tentang proses perkembangbiakan pada hewan. Semoga bermanfaat ya.